Setelah kita mengetahui posisi akar, mana yang akan diekspos, sekarang kita coba install pohonnya ini ke batu. Ya, pada sisi depan sini sudah sedikit diklem. Kita posisikan, atur akarnya. Sekarang posisi belakang ya. Ya, jadi yang saya fokuskan adalah mempertahankan root ball ini supaya tidak terganggu. Jadi kalau nanti pun ini ditanam di pot, itu membentuk root ball kedua. Jadi root ball pertama itu ditaruh di batu, dikumpulkan di batu, nanti ada celah-celah lubang ini batu yang nantinya akar dia akan cari media baru, yaitu jadi root ball yang untuk di pot. Jadi fungsinya ini jadi daya hidup utama yang dari sini, ada seperti kantong ya dari sini, karena di dalam batu ini medianya sangat sedikit, jadi kita teruskan lagi nanti di potnya bawahnya. Jadi ada dua ini kantong dari root ballnya. Ya, jadi karena ini akarnya juga memungkinkan, karena panjang dan juga cabangnya lumayan besar-besar ya, nggak beda dengan yang sudah root ball terbentuk dengan bagus. Jadi kalau ini masih bisa ditarik. Ya, kenapa saya bilang untuk kita berproses atau mengasah atau juga mengolah kreativitas, jadi jangan pernah merasa sudah pernah kemudian kita seperti hafalan ya, membuat ini, wah sudah pernah, ini caranya seperti ini. Ya, jadi untuk on rock ini kita tetap mengandalkan insting juga. Kita mengikuti kontur dari batu dan juga akar ya. Bagaimana mengkompromikan kedua karakter ini, elemen ini, supaya nanti bisa solid menjadi satu ya, satu bagian. Jadi antara geraknya dan juga fungsinya. Nah, ini penting fungsinya. Jadi di sini batu tidak hanya sebagai aksesoris belaka ya, tapi seperti ini nanti kita mainkan lagi. Nah, di sini akarnya sudah punya kantong lain. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Tekniknya berbeda dengan on rock yang sebelum-sebelumnya. Di sini bisa dibilang in rock ya, jadi di dalam batu. Jadi saya memasukkan akar-akar ini di dalam batu dengan membuat atau menginstal pecahan-pecahan batu ini ya. Jadi ini jadi rumah bagi akar ini di dalam batu. Oke Mas ya, jadi kurang lebih seperti ini Mas. Siap. Ya, kita expose di akarnya ini di tengah-tengah batu.
Kalau tadi kan di bawah ya. bawahnya. Jadi ini ada masuk di celah-celah batu. Kemudian setelah ini kita setting di pot yang tentu akan ada penambahan batu lagi. Oke, teman-teman, tahap proses install batu ini, di mana pohon ini diubah ulang, diinstal ulang dengan konsep on rock, namun dengan teknik yang berbeda. Jadi ini di in rock ya. Selanjutnya kita setting di pot ya, pot pancing, pot ceper. Oke teman-teman, pantengin terus. Jangan lupa yang belum subscribe segera di subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya supaya nanti bisa ikuti terus tayangan selanjutnya ini. Oke Mas, kita eksekusi di pot ya. Siap. Biar teman-teman nambah kopinya. Oke ya, kita siapkan potnya. Ya, ini proses pengecatan potnya ya. Ini Mas Bensi, nah beneran ini sangat inspiratif sekali ya. Ini bikin sendiri ya Mas ya? Bikin sendiri. Dari apa Mas? Hebel. Roti, oh kirain brownies. Kirain dari brownies ini. Ya, jadi teman-teman bisa manfaatkan hebel ya, patah ringan ya, buat itu. Ini Mas Bensi ini bikin pot ini dengan bata ringan bekas atau hebel ini diukir ya Mas ya, dipahat ya. Terus ini sedang proses pengecatan ya. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati kalau tidak punya pot bagus atau apa gitu. Jadi yang penting itu senang ya Mas ya, kreatif ya, intinya kreatif, mau usaha ya, rajin, apapun kalau dikerjakan sungguh-sungguh ya hasilnya juga tidak kalah dengan pot import yang kemarin ya, sampai ya sampai hancur. Nggak bisa pecah tapi sobek kan, aneh ya. Ya mau dihancurin tapi nggak bisa hancur. Nah, jadi teman-teman bisa lakukan ini karena ya memang seni ya, kita bicara ini dicat aja seni. Karena seni tentu antara pohon dengan potnya ini semua hasil karya tangan sendiri gitu. Jadi buat teman-teman jangan terlalu banyak perhitungan, pertimbangan, yang penting berkarya dulu. Nanti masalah kualitas akan kebangun sendiri ya. Yang penting kreativitas, senang melakukannya. Ya, tentu ada kebanggaan sendiri. Nah, jadi tidak pasaran justru ya. Kita menggunakan barang yang di pasar ya pasaran akhirnya. Nah, itu kelebihannya di situ. Jadi misalkan ini pot impor ya, pot impor Cina mengatakan mahal-mahalnya 80.000 atau apa. Tapi kalau karya sendiri ini mungkin bekas kerupuk gitu. kerupuk dikeringin terus dipernis dijual 100.000 ya bisa jadi gitu. Kalau pas lagi nggak ada cemilan tinggal goreng. Buat temen ngopi cemilin ya. Jadi pohonnya nggak laku, potnya habis gitu. Kalau sudah di finishing gini, wah sudah lain lagi. Jadi ya apa adanya deh, nanti jadi seperti apa. Tapi konsep prinsip saya, kita meyakini jika sebuah objek atau pohon ini kalau kita olah gitu kan dengan sedemikian rupa, dengan kemampuan atau pemahaman estetika ya, tentunya yang penting pemahamannya estetika, yaitu itu prinsipnya. Jadi pegangannya di situ, itu tentu akan menghasilkan sesuatu yang lebih indah dari sebelumnya ya. Jadi tidak terlalu memaksa pada
aturan-aturan baku yang untuk kebutuhan sebuah penilaian macam kontes atau apa ya, ya cenderung lebih ke arah situ ya. Nah, tapi di sini karena namanya juga WK Art, jadi lebih kita konsepnya adalah seni. Ya, karena seni di sini sangat eksploratif sekali, sangat dinamis ya, karena terus berkembang. Kita juga mengandalkan spontanitas kreativitas, di mana spontanitas ini adalah sebuah hasil kompromi dengan alam ya. Kita sudah kompromi dulu, artinya memahami aspek-aspek alam yang kita pelajari. Akhirnya paling tidak kita bisa lebih mudah untuk memperlakukan pohon ini, untuk akhirnya kita bisa menyatu ya, dengan antara kebutuhan kita, saya sebagai kreator, juga dengan pohon itu sendiri. Artinya antara gagasan manusia dengan pohon ini tidak terlalu memaksa ya. Nah itu seperti itu. Jadi bentuk kompromi ini bukan diajak ngobrol gitu ya, tapi kita sudah mempelajari secara botanikalnya, fisiologi pohon ini ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi jangan memaksa kehendak berdasarkan gagasan saja. Pemasangan batu dan pohon ini sudah nempel ya, tanpa ada kawat. Ini juga bisa klaimnya dicopot. Kurang lebih seperti ini ya Mas Gensi. Gimana Mas? Sebelum ini termasuk lama nih Mas ya, karena ya itu tadi, membuat konsep on the rock ini sangat rumit ya, karena harus menyesuaikan konturnya dengan batu seadanya. Nah itu yang ini, jadi memeras pikiran sekali ya, seperti ini. Tapi walaupun susah payah tadi, hasilnya gimana Mas? Tetap yes, memuaskan dan yes. Ya, jadi di luar dugaan lagi ya Mas ya. Sebelumnya konsep yang sudah dibuat ya, kemudian makeover, yaitu tadi tidak terkadang merubah banyak anatomi pohon ini, tidak perlu, tapi kadang mencari hal yang pas ya, konsepnya, temanya. Akhirnya alasan-alasan logis itu yang kita dapat dari referensi alam, ketika dikembangkan itu akan menjadi desain yang baru. Jadi jangan terpaku pada gaya-gaya yang sudah ada gitu. Jadi cukup kita membuat menganalisa sebuah pohon seperti peristiwanya, drama alam ini. Sebenarnya bukan drama ya, karena memang sudah benar-benar. Kalau drama itu berarti cerita bohongan. Sandiwara. Ini bukan drama. Jadi kita benar-benar mendapatkan referensi, inspirasi dari alam ya. Terus kemudian kita angkat menjadi sebuah gagasan, sebuah desain dari bonsai ini sendiri. Jadi bentuk ini sebenarnya kita susun narasinya ya, bukan kita sandiwarakan, bukan kita dramakan gitu. Jadi kita ikuti alurnya, membuat narasi yang kira-kira relevan untuk bagaimana desain ini tercipta ya. Nah, akhirnya terjadilah seperti ini ya. Jadi saya rasa pada proses kreatif ini kita tidak terpaku pada gaya-gaya bonsai yang sudah ada ya. Nah, kita referensinya benar-benar dari alam itu sendiri. Alam itu tidak dalam bentuk wujud, tapi juga peristiwa.
ya, karena peristiwa itu juga yang akan terbentuknya dari sebuah objek itu sendiri. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu. Tetap pantau terus, saksikan terus makeover yang akan datang. Tentunya akan kita hancur-hancuran dah. Oke, Mas Rusia. Siap. Oke, kita sudah waktunya istirahat. Sampai jumpa lagi di tayangan selanjutnya. Bye.